Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa, sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video dari channel ini. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martel Black chapter 4681. Di sini diceritakan jika kamu tidak keberatan atau akan menemukan mak comblang untuk berbicara denganmu besok, nenek Zo memandang Yangke dan berkata dengan tulus, "Kamu tidak muda lagi, sudah waktunya kamu memulai sebuah keluarga." Setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama, dia jelas merasa bahwa Yangke baru saja dengan santai menyebutkan bahwa dia memiliki beberapa istri. Jika bukan karena itu, dia tidak akan membuat proposal seperti itu. Yangke tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri dan hanya berkata, "Nenek, jika memang ada mak comblang, Nona Yu pasti akan menghajar mereka. Jangan ganggu dia." Mendengar ini, nenek tertegun sejenak sebelum menghela nafas. Itu benar, Nona Yu hanya sedikit keras kepala. Sebenarnya sebelum ini dia juga bertanya kepada Yulu tentang masalah ini. Selama bertahun-tahun Yulu telah menjadi yatim piatu dan seorang ibu janda. Dan Yangke telah merawatnya dengan sangat baik, jadi dia secara alami merasa bersyukur, terutama ketika Yangke memperlakukan kedua anak Kiao Pai dan Kiao Ya seolah-olah mereka adalah anaknya sendiri. Tetapi pada akhirnya dia sebelumnya telah menikahi seorang dan memiliki seorang anak. Jika dia hanya seorang gadis, dia tidak akan memiliki banyak keraguan. Saat ini dia hanya ingin membesarkan Kiao Pai dan Kiao Ya. Dua anak ini, jadi dia tidak berani meminta hal lain. Setelah makan malam, Yangke membersihkan piring sementara nenek pergi beristirahat. Ketika malam semakin larut, Yangke berdiri dan maju selangkah. Seven Star Square sebagai kekuatan kelas dunia di Void Continent telah berkembang cukup baik selama beberapa tahun terakhir, terutama karena posisi Seven Star Square yang dipilih oleh pendiri relatif baik. Tidak ada sekte atau kekuatan lain dalam radius 1000 km yang bersaing dengannya. Dengan demikian, sedikit bibit budidaya yang baik di dekatnya secara alami akan mengalir ke Seven Star Square. Di seluruh benua Void, hanya kekuatan dengan Master Kaisar Lem yang memenuhi syarat untuk disebut kekuatan kelas 1. Seven Star Square tidak memiliki menerak Master Lem Kaisar sendiri. Yang tertinggi yang mereka miliki adalah Master Sumber Dao. Meskipun Master Persegi sudah menjadi Master Sumber Dao Orde ketiga, masih perlu beberapa tahun baginya untuk menjadi Kaisar Lem. Malam ini banyak petinggi Seven Star Square berkumpul untuk membahas konferensi perekrutan murid yang akan datang. Seven Star Square membuka pintunya setiap 3 tahun sekali, dan setiap kali ini terjadi, konferensi perekrutan murid akan menjadi acara paling meriah dalam radius 1000 km. Banyak sekte dari tempat lain juga akan datang untuk hadir, jadi Seven Star Square secara alami tidak berani bertindak sembarangan. Semua orang di aula sedang mengobrol dengan gembira ketika tiba-tiba tekanan mengerikan turun dari langit. Ekspresi semua orang berubah saat mereka berdiri satu demi satu. Master The Seven Star Square Shah Ji melangkah keluar dari aula dan melihat ke arah langit malam yang gelap dengan ekspresi serius. Menangkupkan tinjunya dan berteriak, "Bolehkah saya bertanya senior mana yang telah menghiasi kami dengan kehadiran kamu?" Sang Wanci dari Seven Star Square gagal menyambut kamu, mohon maafkan dia. Kelompok tetua dan pelindung di belakangnya semua memasang ekspresi serius saat mereka diam-diam menelan air liur mereka. Tanpa ragu, tekanan ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilepaskan oleh Master Lem Kaisar. Bakal seperti itu adalah salah satu orang paling kuat di seluruh benua Void. Orang seperti itu pada dasarnya adalah master sekte dari sekte yang hebat. Saat itu larut malam dan tidak ada yang tahu apakah orang ini adalah teman atau musuh, jadi tentu saja cukup mencurigakan. Untungnya orang ini tampaknya tidak memiliki niat jahat dan tekanan yang dia keluarkan barusan hanya berlangsung sesaat. Tidak menunjukkan tanda-tanda penindasan, seolah-olah dia hanya memamerkan identitasnya. Dalam kegelapan malam, sesosok tubuh perlahan berjalan menyebabkan mata semua orang melebar saat mereka menatapnya sejenak. Hanya ketika orang itu mendekat, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa itu adalah seorang pemuda tampan yang mengenakan jubah kain kaisar. Pria itu seperti patung batu giok dan tampak seperti baru berusia 20 atau 30 tahun, tetapi tidak ada yang benar-benar mengira dia begitu muda. Bagaimana mungkin seorang yang bisa berkultivasi ke alam kaisar begitu muda? Pendatang baru itu memasang senyum di wajahnya saat dia berjalan ke arah kerumunan dan sedikit mengangguk.
Tapi dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa arogansi. Sebaliknya, dia sepertinya menikmati angin musim semi ketika dia berkata,